welcome back to my channel. Balik lagi bersama Medatul Farhi. Oke, kali ini gue bakalan bahas peta konsep mengenai kinematika. Jadi kinematika itu meliputi ada gerak lurus, vertikal, terus melingkar, sama parabola. Nah, di situ kita akan membahas setiap rumus dari konsep-konsep yang dari pergerakan kinematika itu. Oke, yang pertama itu ada gerak lurus. Nah, gerak lurus juga dibagi jadi GLB dan GLBB. Jadi GLB itu gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau misalkan GLB itu kecepatannya itu bakalan konstan, makanya grafiknya kayak gini, V, T itu konstan. Nah, buat jarak sama waktunya itu juga konstan, tapi dia linear ke atas, kayak gitu. Nah, rumusnya cuma satu, yaitu jarak akan sama dengan kecepatan dikali waktu. Atau kita sering banget kalau misalkan V akan sama dengan jarak dibagi sama waktu, kayak gitu. Nah, buat GLBB itu ada perubahan dari percepatan kayak gitu. Nah, rumusnya itu ada macam-macam. Tapi di sini ada dua, yaitu VT itu V terakhir akan sama dengan V awalnya ditambah sama percepatan dikali waktu. Nah, selain itu juga VT atau kecepatan akhir itu bisa dicari pakai kecepatan awal dikali sama waktu ditambah setengah dari percepatan T kuadrat. Nah, buat grafiknya itu ada dua. Nah, dia bisa dipercepat atau diperlambat geraknya. Jadi kalau misalnya dia dipercepat, grafiknya akan seperti ini. Jadi VT dia akan bergerak naik ke atas kalau misalkan dipercepat. Kalau misal diperlambat itu tinggal dia turun. Nah, terus kalau jarak S sama T-nya itu berbentuk fungsi kuadrat. Jadi di sini kayak agak melengkung kayak gitu, dan melengkungnya naik. Terus kayak ibaratnya buka ke atas gitu loh. Nah, sedangkan kalau misalnya diperlambat itu akan cenderung kayak menghadap ke bawah. Nah, terus kalau misal kita masuk ke GLBB yang gerak vertikal, itu ada macam-macam. Jadi kan vertikal tuh ada geraknya tuh naik sama turun, ke atas atau bawah. Nah, di sini itu kita ngelihat kondisinya, dimana kalau misalkan si percepatannya kemana. Jadi kalau misalkan percepatannya itu berlawanan sama gravitasi, makanya dia minus gravitasi percepatannya. Dia akan sama dengan minus gravitasi. Jadi rumus dari GLBB-nya kalian si percepatannya kalian ganti sama G atau gravitasi. Nah, di sini VT-nya atau V terakhirnya itu akan sama dengan V awal dikurang sama GT. Nah, di sini kan sama nih. Rumusnya sama, cuma karena di sini geraknya ke atas karena dia berlawanan sama gravitasi, makanya di sini min GT berubahnya. Jadi A-nya berubah jadi min GT. Nah, terus kalau misalkan dia sama dengan gravitasinya, jadi dia arahnya ke bawah. Kalau misal arahnya ke bawah itu tinggal diganti sama G-nya aja, A-nya. Buat nyari delta H itu kayak jarak dia dari atas ke bawah, atau pokoknya cari jarak yang vertikal kayak gitu. Delta H itu akan sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Itu buat yang berlawanan gravitasi, dan itu nilainya tuh rumusnya tuh bakal sama. Tapi di sini bukan VT tapi delta H. Di sini minus G, bukan plus A. Nah, buat ini juga sama, tinggal positif sama negatifnya tergantung arah gravitasinya, arah percepatan gravitasi, percepatan terhadap gravitasinya. Nah, di sini ada GJB. GJB itu gerak jatuh bebas, dimana kecepatan awalnya tuh 0. Kenapa? Karena kita tuh kayak ibaratnya ngelempar sesuatu dari atas ke bawah itu tanpa ada kecepatan. Jadi kayak cuma jatuhin barang aja, cat, gitu kan. Nah, karena dia jatuhin barang, berarti kan si kecepatan awalnya nggak ada nih. Nah, rumusnya itu kan kayak gini. Misal, dia bakalan sama kayak gerak vertikal yang ke bawah. Kenapa? Karena dia sama dengan gravitasi, berarti kita pakai rumus yang ini. Dan karena kecepatan awalnya itu 0, makanya di sini 0. Jadi rumusnya tinggal VT sama dengan GT. Ini 0, berarti tinggal delta H sama dengan setengah GT kuadrat. Kayak gitu. Tuh. Ya kan? Nah, terus kita masuk ke gerak melingkar.
Karena gerak melingkar berarti kita mainnya sama sudut. Nah, satu putaran itu 360 derajat atau 2 pi radian. Nah, di mana satu radiannya itu sekitar 57,3 derajat. Nah, ada macam-macam yang bakalan kita cari. Yang pertama ada kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu kita misalin pakai omega. Jadi W ini dibacanya omega. Itu akan setara sama 2 pi per periode, akan sama juga dengan 2 pi frekuensi. Jadi T ini bukan waktu tapi periode. Terus ini adalah frekuensi. Nah, buat nyari percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang mengarah ke pusat. Jadi kan kita misal ada lingkaran kayak gini, terus dia tuh bendanya di sini, dan itu percepatannya kan pasti muter kan, mengarah lingkaran, dan itu menghadap ke pusat kayak gini. Nah, itu buat nyari percepatan sentripetalnya, AS akan sama dengan V kuadrat per jari-jari R. Nah, V ini adalah kecepatan linear. Bedanya sama W itu, ini kan kecepatan sudut. Nah, V linear itu kecepatan yang biasa kita di GLB atau GLBB. Jadi V kayak gitu. Arahnya linear, lurus. Nah, terus kalau misalkan buat nyari posisi. Nah, di sini kan theta nih. Ini bacanya theta kayak 0 gitu, terus ada jaretnya. Itu theta akan sama dengan omega dikali sama waktu. Ini buat GMB. GMB itu gerak melingkar beraturan. Jadi bedanya ini GLB, ini GMB. Jadi ini melingkar, ini linear. Dan rumusnya itu bakalan ya nggak jauh beda sih. Kan di sini kan nyari jarak tapi posisinya dia melingkar pakai theta. Sedangkan kalau linear dia pakai S atau ya jarak linear lah. Nah, di sini V-nya yang beda. Di sini omega, di sini V. Nah, omega itu kan kecepatan sudut. Nah, terus GMBB atau gerak melingkar berubah beraturan itu rumusnya bakal sama juga kayak GLBB. Nah, kalian tinggal bandingin aja, tinggal ngerubah si variabel-variabelnya. Jadi kecepatan sudut akhir itu akan sama dengan kecepatan sudut awal ditambah alfa T. Nah, alfa ini adalah percepatan sudut, oke? Nah, bedanya sama AS kan dia percepatan sentripetal, sedangkan alfa itu adalah percepatan sudut. Nah, rumusnya itu bakalan sama kayak GLBB. Nih, tuh kan. Sama kan? Nah, buat nyari tetanya itu sama dengan kecepatan sudut awal dikali sama waktu ditambah setengah alfa T kuadrat. Jadi alfa itu percepatan sudut. Nah, terus buat nyari ibaratnya kayak ngebandingin antara melingkar sama lurus, itu ada besaran linear dan angular. Jadi di sini kalau kalian nyari jarak secara lurusnya atau S, ya kan? S itu akan sebanding dengan theta dikali sama jari-jari. Itu bakalan nemuin jarak yang secara linearnya. Nah, kalau kita mau nyari V atau di sini kecepatan linear, itu akan sama dengan kecepatan sudut dikali sama jari-jarinya. Nah, di sini AT itu percepatan tangensial. Percepatan tangensial itu akan sama dengan percepatan sudut dikali sama jari-jari. Nah, terus di GMB tuh ada kayak hubungan antara roda-roda. Nah, di sini ada 3 kondisi, di mana sepusat, bersinggungan, dan dihubungkan sama tali. Kalau sepusat itu ibaratnya kayak rodanya tuh numpuk. Jadi dia punya pusat yang sama. Nah, kalau bersinggungan itu kayak sebelahan, jadi kayak nempel gitu, tetapi arahnya tuh kayak berlawanan. Nah, terus kalau dihubungkan tali, ya pasti ada tali kayak gitu. Nah, gitu. Nah, bedanya sepusat, bersinggungan, dihubungkan sama tali itu tergantung sama kecepatan sudutnya sama kecepatan linearnya. Jadi kalau sepusat, itu kecepatan sudutnya yang bakalan sama antara roda pertama sama roda kedua. Kalau misal bersinggungan dihubungkan tali, itu kecepatan linearnya yang bakalan sama. Udah, kalian tinggal hafalin ini, terus kalian nyambungin ke besaran linear sama angular. Jadi kaitan antara V sama omega itu gimana? Ternyata kayak gini. Nah, udah, kalian otak-atik aja rumus ini. Jadi kalau kalian nyari omega, berarti kan V per R.
Kalau V berarti omega kali R. Udah gampang kan? Nah, terus terakhir ada gerak parabola. Nah, di sini gerak parabola tuh ada grafik kayak gini, udah familiar banget lah pasti. Nah, di sini kayak kalian tuh main golf yang bolanya tuh kelempar jauh, terus jatuh lagi. Sini. Nah, di titik awal itu pasti ada kecepatan awal. Nah, tapi karena dia itu ibaratnya kayak resultannya, pasti dia bisa dijabarin ke sumbu-sumbu X sama Y. Jadi di sini ada V awal X sama V awal Y. Nah, buat nyari Fx atau V0x atau V awal X itu akan sama dengan V0 cos alpha. Nah, sudutnya kan di sini nih. Nah, kalau misal kalian nyari yang ke arah sumbu X berarti kan samping miring, berarti dia pakai cos. Kayak gitu. Cos. Nah, terus kalau misal kalian mau nyari jarak ke arah sumbu X, itu pasti kan kecepatan dikali sama waktu. Nah, kecepatannya pasti ngikutin yang ke arah sumbu X, jadi Vx kali T. Nah, ini komponen masuk ke dalam GLBB. Nah, kalau misalkan dia ngikutin ke arah sumbu Y, berarti kita masuknya ke vertikal, gerak vertikal, komponen dari si Y itu. Buat nyari kecepatan awal dari Y, itu karena dia di sini, sudutnya di sini, berarti depan miring pakai sin. Jadi buat nyari V awal Y-nya akan sama dengan V awal dikali sama sin alpha. Nah, buat nyari jaraknya itu pakai yang jarak dari si gerak vertikal. Nah, dia karena mengelawan gravitasi, makanya dia pakai rumusan yang kayak gini. Jadi V0T min setengah GT kuadrat, ya kan? Nah, di sini V0Y dikali T min setengah GT kuadrat. Jadi bedanya di situ. Okay, easy kan? Jadi kalian harus benar-benar menguasai semua rumus di sini karena itu bakal ngebantu banget fisika kalian. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.